kali ini kami punya kesempatan langsung Pak Kapolres AKBP Dedi Kurniawan SH SK MM MSI yang akan membahas tentang kejahatan dan bagaimana cara kepolisian menanganinya. Podcast kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah diampu oleh Bapak Ibrahim SHMH. Kami dari kelompok MTQ ini, saya adalah peserta dengan NPM 237420. Dengan NPM dan dengan saya Gina Anuradha dengan NPM 2024. Jadi Bapak pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama dari kami kan hukum sendiri banyak jenisnya, mulai dari kejahatan yang ringan sampai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan. Nah, untuk di wilayah hukum Lampung Utara sendiri, kejahatan apa sebenarnya sering terjadi? Baik, terima kasih. Seperti itu. Sehingga nggak ada jeda untuk itulah fungsi. Kita juga ada randomnya pada saat ranting itu. Jadi dia satu polsek itu menyerahkan komunikasi ke polsek lain itu. Dia kan sambil jalan tuh. Nah, pada saat jalan itulah menambah yang kayak kemarin kayak ini itu. Yang curas juga seperti itu kemarin. Bu dan lain sebagainya viral gitu. Begitu mau tindak lanjuti ternyata nggak ada suratnya. Ya itulah makanya maksud saya kita untuk mengungkap suatu peristiwa itu kan jalan itu dalam dasar hukum harus ada laporan polisi. Kalau nggak ada laporan polisinya itu lain menjadi sekarang modus itu bukan mereka. Setelah kita dapat barang bukti ini sudah di tangan pihak keberapa gitu loh, sudah di penada atau ditanggal. Begitu mereka nyuri hitungan berapa kali motor itu sudah kejual, sudah kelempar kemana pun. Sehingga begitu kita dapat pelaku misalnya, belum tentu kita dapat motornya, kan nggak bisa diproses. Sebaliknya begitu kita dapat motornya, begitu kita tangkap si A misalnya, si A dapat motor dari si B, B dapat motor dari si C, sehingga itu perbandingannya masih kurang. Nah solusinya saya selaku berdayakan masyarakat sadar betul bahwa aman. Kalau ya misalnya nih masyarakat sadar, oh iya motor saya tuh rawan dicuri. Motor apa yang rawan dicuri ya kayak lama-lama itu loh. Itu kan memang nggak terlalu butuh waktu lama. Saya cepat itu. Saya ngambil motor itu udah saya sendiri itu ngambil cite itu ya. Jadi kalau masyarakat itu sadar bahwa motornya ini sebagai target untuk pencurian motor, ya dengan sendirinya mereka mungkin akan menambahkan double ataupun rahasia ataupun ini yang sering dihimbau oleh anggota-anggota timnas upaya-upaya himbauan sistem keamanan oh misalnya itu tahu bahwa di situ parkir keamanannya sudah dibikin belum?
belum ada, betul nggak? Nah, dari siapa berangkat? Ya dari kemarin ya, kita jangan selalu underestimate dalam artian faktor-faktor itu membebani. Jadi jangan selalu berpikir negatif. Tapi kita kalau kita bicara masalah keamanan, ya memang harus istilahnya lebih baik aman. Gitu. Lebih baik kita keluar uang sedikit, tapi aman. Itu salah satu. Kota-kota besar itu sudah seperti itu. Dari siapa? Dari warga, dari yang punya. Nah, Kapolsek hanya mengimbau merapat. Makin banyak atau makin dikit Pak pencuriannya itu? Jadi uh, memang ini, kita harus bahwa mencuri yang Bapak polisi dan kurang ini itu naik turun. Contoh itu dari awal sudah bisa kita prediksi, dari awal sudah bisa kita. Karena sebelum kita lebaran, saya dalam KRI kegiatan kita melaksanakan patroli, kita tingkatkan patroli. Kenapa? Karena kita mendekati lebaran itu pasti punya baca itu pasti. Orang mau lebaran itu pasti pinginnya kan, pinginnya wow dan lain sebagainya, apalagi kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Pasti banyak faktor itu. Jadi yang apabila mungkin wilayahnya mulai nah, saya perintahkan langsung Pak Kapolres dari situ dibahas kira-kira dengan karakter ini harus melibatkan istilahnya jangan Pak polisinya saja, ada juga sistem harus kita dan warga berumah mau nggak dibikin sistem, mereka ada yang keberatan, ada yang ini dirembuk sendiri gitu. Banyak paling juga harus dibicarakan, harus nggak bisa polisi bekerja sendiri. Walaupun patroli tetap itu menjadi sasaran patroli ya, tetapi kalau warganya di situ sudah sepakat, itulah yang menurut saya yang paling
warga sendiri, polisinya juga. Ini bisa juga pada saat itu gelap. Ya mungkin dari warga situ ingin mengusulkan tambah lampu tambahan, gitu. Habis itu mungkin kita pasang CCTV. Salah satunya seperti itu, mereka sendiri membuka. Nah, ini yang sering saya dorong ke Kapolsek. Dia harus bisa menganalisa. Sekarang sudah ada polisi RW, polisi dari mereka-mereka itu. Jadi setiap RW itu ada warga masyarakat. Kita sudah punya beberapa polisi-polisi RW itu. Komunikasi kadang-kadang sama sebenarnya ini aja apa namanya masalah kriminalitas, apa namanya masalah banjir, naik air sudah mulai naik. Saya bisa menyambungkan dengan saya juga seperti itu di sini selalu Kapolres nggak bisa saya masalah. Kadang-kadang saya bicara masalah keamanan dengan bupati, dengan dandim, dengan ini saya pasti angkat karena saya paham betul saya nggak bisa. Kalau dibilang kadang-kadang naik kalau pas yang jelas kita nggak ada negara yang nggak ada kejahatan. Kejahatan itu mulai dari atas bawah. Betul lah. Kalau kita bicara, betul. Kita bicara masalah yang sangat penting. Dia beli gagal A harus kita pakai B kita C kan masih panjang itu. Akhirnya kita dapatlah jaringan-jaringan itu. Harus pelan-pelan. Saya punya kebijakan juga. Kalau saya monitor ya. Belum saya membereskan di luar, saya bereskan. Sudah banyak anggota yang saya sudah banyak anggota yang sudah langsung di profile. Oh ini si A, oh kemampuan. Akhirnya menjadwalkan kapan kamu menang, kapan kamu menang. Mereka sudah memprofil itu. Sehingga jangan heran pada saat kamu menang, kamu ngomong sama temanmu. Oh saya menang 50 juta. Begitu ditanya kamu kalahnya berapa, saya yakin lebih dari kemenangan kamu. Gak ada rumusnya kamu. Ada. Kamu tuh sudah di kamu mau nggak main lagi, kasih menang kamu. Nah, sehingga kamu main terus tuh. Kalah, 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 kalah. Begitu kamu mau keluar, udah mau menghapus itu, kamu kasih menang lagi tuh. Nah, kamu dipermainkan seperti itu tanpa sadar kamu sama jol. Polisi kok kenapa nggak berantas sih gitu. Itu pertanyaannya kembali lagi kan. Memblokir server judi online. Jadi polisi itu bekerja samanya dengan Kementerian Info yang bisa memblokir situs-situs itu. Ya hanya Kominfo. Jadi kita polisi hanya membuat surat bahwa ini Kominfo lah yang memblokir. Cuman pertanyaan kembali lagi, kenapa Pak bisa servernya sendiri itu ada di luar negeri?
servernya itu ada di Thailand, Kamboja, Malaysia, servernya ada di luar negeri. Kembali lagi kita tergoda itu kadang-kadang. Begitu. Nah, ternyata kita habis pulang ngaji, kayaknya ngomong masalah judi online, sudah nggak jadi main. Nah, minimal seperti itu. Kita juga terus berupaya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.